Bab 561, dihargai. Apakah kamu di sana? Wu Yue. Di aula pemimpin sekte. Xie Wu Yue sedang duduk di singgasananya dengan selembar batu giok di tangannya yang merinci distribusi sumber daya ketika seorang bariton samar-samar memasuki aula. Xie Wu Yue menghela nafas. Fian Yang, apa yang membawamu ke sini? Hehehe. Tentu saja untuk ngobrol. Seorang pria paruh baya berwajah merah dan perut buncit berjalan masuk. Di satu sisi ada tiang kacang murung dan di sisi lain ada seorang pria halus dengan kipas angin. Xie Wu Yue mengangguk pada mereka. Agar 3 iblis neraka yang akan datang. Ini pasti serius. Hei, apa maksudnya itu? Apa aku tidak cukup penting? Pria gemuk itu merenggut. Xie Wu Yue berkata, jaga lidahmu. Anda sedang berbicara dengan pemimpin sekte. Oh tolong. Bukankah kamu fiancé di geng kecil kita yang beranggotakan 4 orang? Berhentilah bermain-main. Kita semua bersaudara di sini. Berantakanlah dengan orang-orang di sekitar jika kamu begitu tertarik. Fian yang menjentikkan lengan bajunya. Xie Wu Yue menjadi murung, menatapnya dan meraung. Penjaga, usir bajingan ini keluar. Ya Pak. Banyak eksekutif masuk tetapi saat melihat ketiganya, mereka menyusut dan memandang Xie Wu Yue dengan konflik. Yang mulia, Tuan. Pria yang membawa kipas itu tersenyum. Mundur. Kami bersaudara hanya bercanda. Ya, Tuan Fian Gui. Para eksekutif bergegas pergi sambil membungkuk. Dalam situasi lain, para tetua ini akan memberikan nyawa mereka demi pemimpin sekte. Namun ketiga orang ini adalah bagian dari kelompok pemimpin sekte. Berbagi hidup dan mati bersama. Bersaudara yang telah menantang pertemuan naga ganda dan sekarang menjadi orang terhormat yang membimbing para elit. Mereka semua suka menganggap enteng situasi dan melontarkan lelucon. Menyerang ketiganya tidak hanya akan membuat ketiganya kesal tetapi juga pemimpin sekte. Saya hanya berpura-pura marah. Yang akan menderita adalah diri mereka sendiri. Jadi mereka belajar untuk tetap jernih. Fian Gui tidak kesulitan membuat mereka pergi dan bahkan Xie Wu Yue pun tidak keberatan. Jelas itu hanya taktik menakut-nakuti. Setelah keempatnya dibiarkan sendirian, Bean Pole langsung menuju ke sana. Wu Yue, kami ingin tahu tentang seseorang. Pekerja yang sama yang mengganggu kompetisi sekte dalam. Siapa dia? Itu pemimpin sekte. Setelah menekankan statusnya secara refleks, Xie Wu Yue menghela nafas. Bocah itu adalah seseorang yang kubawa dari luar. Zuo Fan adalah orang yang luar biasa. Berhentilah menyatakan hal yang sudah jelas. Saya di sini bukan untuk konfirmasi. Fian yang memutar matanya. Mengapa kamu memasukkannya ke kantor tenaga kerja? Dia tidak sia-sia. Atau apakah dia mendapat hukuman? Xie Wu Yue tersenyum. Hukuman apa? Karena dia sudah berada di sana sejak awal. Kamu pemimpin sekte yang bodoh. Anda merusak segalanya. Membuang orang jenius ke dalam pekerjaan. Hatiku tidak tahan. Fian yang memegangi dadanya dan meratap. Aku memperingatkanmu. Xie Wu Yue. Kita sekarang kekurangan elit lebih dari sebelumnya. Jadi keluarkan dia. Dua lainnya mengangguk. Xie Wu Yue menjawab sambil terkekeh. Apakah kamu lupa bahwa siapapun yang dijebloskan ke kantor tenaga kerja akan kehilangan masa depan mereka? Saat keluar, dia akan menjadi sesepuh atau terhormat paling banyak. Tapi tidak pernah menjadi elit. Xie Wu Yue, kamu pemimpin sekte sialan. Anda baru saja menyia-nyiakan benih yang sangat bagus. Bagaimana dengan pertemuan naga ganda? Siapa yang akan pergi kalau bukan dia? Apakah kita akan mempermalukan diri kita sendiri di hadapan 9 sekte lagi?
Iblis yang menunjuk ke arahnya. Vian Gui menatap tajam tetapi tersenyum. Wu Yue, kamu yang paling kalkulatif di antara kami. Pikiranmu lebih luas dan itulah sebabnya kamu duduk di singgasana itu. Kamu tidak melakukan ini karena kebodohanmu, kan? Heh. Aku membawanya masuk dan masih menunggu dia memberiku hadiah. Anda pikir saya ingin dia menjadi buruh? Saya berencana menjadikannya murid saya dan menggunakan status ini untuk menjadikannya seorang elit. Itu lebih baik. Vian yang menyela dengan penuh semangat. Di bawah pengawasan pemimpin sekte yang bijaksana dan brilian. Kejeniusan seperti itu pasti akan bersinar dan keluar dari aturan terkutuk itu. Tapi apa yang masih dia lakukan di sana? Seseorang menentangnya. Xie Wuyue menghela nafas. Vian yang menyipitkan mata. Seseorang menentang kejeniusan seperti itu. Siapa? Biarkan aku mencoba dia. Itu lagu-lagu lama, kan? Berapa kali orang-orang tua itu menghancurkan sekte kita? Berapa banyak talenta yang mereka bunuh? Bicara. Siapa itu? Seorang penatua atau yang mulia? Yang mulia. Xie Wuyue berkata dengan murung. Vian yang mundur dan berkata, bagaimana mungkin dia? Yang mulia adalah seorang jenius terhebat. Memberikan segalanya untuk sekte dan menghargai kehormatan di atas segalanya. Mengapa dia menolak bakat seperti itu untuk masuk ke sekte? Iblis Gui mengerutkan kening. Dua orang lainnya juga sama terkejutnya. Xie Wuyue berterus terang. Tidak perlu menebak. Yang mulia pasti punya alasannya. Dan dia memberitahuku beberapa hari yang lalu bahwa dia punya rencana baru. Agar anak itu tidak pernah meninggalkan kantor tenaga kerja. Anda mungkin sebaiknya melupakan merekrut anak nakal itu sebagai elit. Apa? Mereka semua berteriak. Yang mulia sangat membencinya. Mengapa? Xie Wuyue tersenyum. Tidak ada kebencian. Dan dari pesan yang dia kirimkan, Yang mulia terdengar cukup bahagia. Lalu ada kalimat terakhirnya, kekuatan ada di mana-mana. Dia tidak menginginkan seorang elit dan kalian bertiga yang terhormat juga tidak bisa membimbingnya. Ketiganya tercengang. Mereka adalah para pemenang dari pertemuan naga ganda. Ahli tahap ethereal. Dan guru para elit. Namun bahkan tidak bisa membimbing seorang kultivator tahap surga yang mendalam. Ya, dia memang aneh. Tapi tetap saja. Tunggu sebentar. Lalu siapa yang seharusnya membimbingnya? Yang mulia. Ketiganya bergema. Xie Wuyue menyeringai. Sementara itu, di ruangan terpencil, Grand Elder sedang duduk bersila. Orang di depannya juga sedang duduk. Tetapi ototnya tegang dan dia basah oleh keringat. Itu adalah Guihu. Membuka matanya. Grand Elder menggelengkan kepalanya. Biarkan saja. Sudah 3 hari sekarang. Tidak mudah untuk menenangkan diri secepat itu. Guihu menghela nafas dan merasa seperti baru saja melalui pertarungan yang sulit. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa damai? Tanya Penatua Agung. Guihu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Grand Elder menghela nafas. Tidak mudah mencapai level seperti itu. Anda harus melakukannya perlahan-lahan. Guru, mengapa Anda begitu mendesak saya bermeditasi? Namun tidak pernah membiarkan saya berlatih seni saya. Saya belum pernah bertemu pasangan saya di sekte dalam tetapi di luar. Guihu teringat hari ketika Zuo Fan mengusapnya dan menjadi tegang lagi. Grand Elder dapat menceritakan. Guihu, kamu dan dia adalah dunia yang berbeda. Anda tidak dapat menghubunginya. Terutama dalam mentalitas dan hati. Pikiran, hati. Guihu bingung. Grand Elder mengangguk. Ya, hati. Guihu, kamu telah melatih iblis dunia bawah hingga mencapai puncaknya.
Dan tidak ada seorang pun di sekte dalam yang dapat mempercayaimu. Tetapi selama beberapa hari ini aku telah melihat hatimu dan melihat kekurangannya. Saya tidak punya alasan untuk memikirkannya sampai acara di atas ring. Saya menyadari betapa jauhnya Anda tertinggal darinya. Jika Anda menghubungkannya dengan kultivasi, itu akan menempatkan dia di tahap ethereal dan Anda di tahap tempering tulang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda atasi. Katakan apa? Guihu gemetar, masih bingung. Apa itu hati? Yang bisa dia pahami hanyalah bahwa dia tertinggal. Jauh tertinggal. Bab 562, Hati yang Tertinggi. Guihu. Apa yang membuat seorang ahli menjadi hebat? Tanya Penatua Agung. Guihu merenung sejenak sebelum matanya bersinar dengan haus darah. Melihat ke bawah pada dunia. Tanpa ada yang menandinginya. Lemah. Grand Elder mendengus. Pengalaman adalah bapak kebijaksanaan. Hal yang sama berlaku untuk para ahli. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin dekat ia menyentuh nilai-nilai dunia, hingga ia mencapai hati yang tertinggi, berdiri dalam keselarasan sempurna dengannya. Tetapi jangan berpikir bahwa orang seperti itu adalah orang yang penurut. Mereka seringkali menyendiri dan ketika mereka bertindak, seluruh dunia bergidik, bencana melanda, dan kematian menyebar. Apa yang dianggap kelemahan sebenarnya tersembunyi di dalam hati mereka. Satu lihat saja bisa membuat takut orang yang masih hidup. Inilah yang dimaksud dengan ahli sejati. Guihu menatap tajam ke arah Grand Elder. Bingung. Grand Elder melanjutkan. Meskipun dia kebingungan. Apa pendapatmu tentang anak itu sebelum kamu bertarung? Guihu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ya, dia menyembunyikan ketajamannya. Menyembunyikan ruang lingkup hatinya. Meskipun Anda selalu mengamuk dan mematikan. Sulit mengendalikan kekuatan Anda. Poin sederhana ini menjelaskan kesenjangan di antara Anda. Grand Elder menghela nafas, sambil menunjuk ke hatinya. Hati secara sederhana berarti jendela seseorang menuju kebenaran dunia. Dao. Bagi Anda, hal itu mungkin tidak berarti banyak saat ini. Namun semakin jauh Anda melangkah, semakin besar pula harga yang Anda berikan. Setiap terobosan disertai dengan perubahan mendasar. Discerning Field dari Radiant Stage. Bentuk jiwa Ethereal Stage adalah contoh utama. Tapi tahukah Anda bagaimana keterampilan ini muncul? Guihu menggelengkan kepalanya. Grand Elder menjawab, dari wawasan seseorang. Karena Anda belum pernah mengalaminya. Anda belum pernah memahami arti disiplin diri. Atau Anda pasti setuju dengan saya bahwa hati adalah akar dari segala kekuatan. Baik itu Yuan Qi, energi spiritual, atau jiwa. Ketika dua ahli memiliki kultivasi yang sama, perbedaan wawasan mereka membuat mereka sangat berbeda. Semakin jauh Anda pergi, semakin jelas jadinya. Dikatakan, seseorang bisa mewujudkan kiamat hanya dengan niat saja. Tidak peduli apa Yuan Qi atau jiwa yang dimilikinya. Hati Guihu bergetar. Dengan berkultivasi selama ini, aura jahat di sekelilingnya tetap ada. Tapi itu karena kelalaian hati. Dia mungkin bisa bangkit dengan cepat. Tapi dalam jangka panjang hal itu tidak akan membantu apapun. Membuka jalan bagi yang lemah. Tuan. Apakah itu berarti para tetua dan yang mulia memiliki mentalitas yang tinggi? Guihu bertanya. Grand Elder menghela nafas. Jalan iblis terfokus pada keegoisan. Dengan hanya sedikit orang yang mampu mengekang keinginan mereka dan meredam iblis di dalam untuk mendapatkan wawasan tentang jalan iblis. Bahkan di kalangan elit dan bangsawan. Tapi jalan ini hanya akan menjauhkan mereka dari ahli sejati.
Apakah Anda ingat bagaimana Yang Mulia Si terluka saat mengejar anak itu ketika dia bertemu dengan Yang Mulia? Hahaha. Mereka berdua berada di tahap ethereal. Namun satu serangan dari Yang Mulia dapat membunuhnya. Mengapa? Karena hati. Yang Mulia memberi harga pada pemahaman dunia dan itu menjadikannya yang terkuat di sekte tersebut. Itulah satu-satunya alasan dia keluar dari kantor tenaga kerja dan menjadi ahli terbaik kami. Rumor mengatakan bahwa Yang Mulia berkultivasi ke tahap radiant hanya dalam 100 tahun. Meskipun bakatnya buruk, namun sekarang tidak ada yang bisa menghubunginya. Semua karena wawasannya tentang Dao. Itu membuat orang bertanya-tanya. Mungkin dia bisa melampaui tahap ethereal hanya dengan bakat yang sedikit lebih baik. Sayang sekali. Grand Elder mengeluh tetapi Guihu tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk betapa pentingnya hati seseorang. Bahkan bisa mengubah orang sederhana menjadi ahli terkuat. Meskipun dia gagal total. Dan semakin jauh dia melangkah. Itu hanya memperburuk perbedaan. Grand Elder berkata, Guihu, saya berharap Anda menjadi elit dan bertarung dalam Double Dragon Gathering. Tapi masa depan Anda lebih penting. Batasi keinginan Anda dan fokuslah pada hati. Menguasai. Jantung Guihu melonjak. Tapi bukankah ini sudah terlambat? Hahaha. Tidak ada kata terlambat. Grand Elder tertawa. Tidak seperti kultivasi. Mengendalikan hati dapat dilakukan kapan saja. Beberapa bahkan menyia-nyiakan separuh hidup mereka hanya untuk satu wawasan. Lihatlah ketidakkekalan 5. Bukankah itu contoh utama dalam mengikuti jejak Yang Mulia? Jiwa mereka membentuk wilayah yang jarang terlihat. Tetapi dengan hati yang lemah, ia akan menjadi lemah. Satu-satunya alasan kekuatan mereka, yang terkenal di wilayah barat, adalah hati mereka. Tepat di bawah Yang Mulia. Mata Guihu bergetar dan dia mengangguk. Tapi kemudian dia ragu-ragu. Tuan, berapa level anak itu? Jauh lebih tinggi dari milikku. Grand Elder menghela nafas. Dia jarang. Tidak hanya kekuatannya yang tertinggi. Tapi begitu juga hatinya. Cara sederhana dia menyerang memberiku perasaan yang sama seperti yang dirasakan Yang Mulia. Katakan apa? Guihu tercengang. Zuofan tidak hanya lebih kuat tetapi juga memiliki hati yang setara dengan Yang Mulia. Grand Elder merasa sedih. Guihu, pemimpin sekte telah mendatangkan seorang ahli yang luar biasa. Tidak ada satupun murid yang dapat memegang lilin kepadanya. Harap ingat hal ini saat Anda bertemu dengannya lagi dan tunjukkan pengendalian diri. Pemimpin sekte pasti membawanya untuk berurusan dengan kami. Para tetua dan Yang Mulia. Pemimpin sekte akhirnya bergerak. Hati Guihu kacau. Zuofan. Hanya seorang murid surga yang mendalam namun berada pada pangkat sesepuh dan terhormat. Aku mengerti sekarang. Kenapa dia tidak pernah peduli padaku saat menyerang. Saya bukan apa-apa. Guihu menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia tidak pernah diabaikan oleh lawan-lawannya. Tidak pernah mengalami kemunduran seperti itu dalam hidupnya. Selanjutnya, Zuofan membawa murid-murid barunya ke barisan di kuburan dan dia hanya berdiri di sana tanpa beban. Kemudian, Kuilang dan Yueling muncul di hadapannya sambil membungkuk. Steward Zuo, sudah selesai. Bagus. Mari kita mulai. Zuofan memberi isyarat kepada mereka ke samping dan membuat tanda sambil meneriakkan. Semoga gelombang darah menelan dunia. Semoga bencana menyelimuti alam semesta. Zuofan mengulurkan jarinya. Yang lain menyaksikan pintu yang berkilauan muncul. Mengeluarkan ratapan dan jeritan yang tiada duanya saat pintu itu terbuka. Kui Gang menjadi tegang. Tuan, bolehkah saya masuk?
Kamu sedang ingin bercanda? Kenapa lagi ayahmu dan Yueling membawa sisa mayat dan aku telah menyiapkan arai pembantaian darah. Ini untukmu dan pelatihan pemusnahan darah. Sekarang maukah kamu menghindar? Setelah semua yang kami lakukan untukmu. Zuo Fan membalas. Kui Gang menelan ludah. Jeritannya menggetarkan sarafnya. Tuan, bukankah itu berbahaya? Bagaimana lagi kamu bisa berkultivasi? Menurut Anda bagaimana lagi YR memperoleh 3 lapisan begitu cepat? Dia langsung terjun. Namun kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang gadis. Zuo Fan mencibir. YR menarik lengan bajunya. Tuan, kamu mendorongku. Wajah Zuo Fan berkedut. Dan dia melotot ke belakang. Simpanlah omong kosongmu itu untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mencoba membuatku terlihat buruk? Menyusut kembali. YR terdiam dan Kui Gang tertawa kecil di dalam. Kemudian, Kui Lang muncul. Menarik kerahnya dan melemparkannya ke dalam. Kamu menyebut dirimu laki-laki tanpa melalui sedikit bahaya. Apakah ini anakku? Yang gemetar ketakutan. Ah, ayah. Kamu membunuhku. Raungan datang dari Blood Slaughter Arai. Kui Lang membuat Zuo Fan terlihat khawatir. Zuo Fan mengangkat bahu. Jangan lihat aku. Anda mendorongnya ke saya. Inilah gaya mengajar saya. Mendorong murid-murid ke ambang kematian. Saya telah menyiapkan susunan ini berdasarkan kekuatan puncaknya. Yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup hanyalah maju. Atau mati. Mati. Kui Lang diganggu. Zuo Fan mengangguk. Ya. Apakah kamu menyesalinya? Sial sekali. Sekarang sudah terlambat. Jika murid-muridku tidak tahan, mereka harus berbaring selamanya. Kui Lang panik sekarang. Dia pikir itu hanya sedikit rasa sakit padahal sebenarnya itu adalah masalah hidup dan mati. Zuo Fan melakukan hal-hal ekstrim bahkan ketika menyangkut murid-muridnya. Zuo Fan membuat tanda lain dan pintu lain muncul dengan suara gemuruh. Itu mengungkapkan kabut yang tak ada habisnya. Tanpa basa-basi, dia melemparkan YR ke dalamnya. Yueling membeku dan hal berikutnya yang didengarnya adalah tangisan adiknya. Pelayan Zuo, Yueling tegang. Zuo Fan berkata dengan dingin. Hanya susunan yang membingungkan. Itu baik untuk jantung. Sebelumnya saya hanya memberinya kursus kilat. Tetapi sebagai murid saya perlu memikirkan masa depan mereka dan memikirkan hati mereka. Setiap 2 jam. Seluruh hidupnya akan terlintas di depan matanya. Termasuk semua barang bawaannya. Dia hanya akan keluar jika dia memahaminya. Yueling mengangguk. Selanjutnya mendengar tawa YR sedetik lalu menangis sedetik kemudian. Dia mengalami kehidupan yang sulit. Bab 563, Pembukaan kembali kompetisi sekte dalam. Bulan-bulan berlalu dari kalender dan waktu untuk kompetisi sekte dalam sudah dekat. Lagi, orang-orang tua itu kembali ke tempat duduk mereka yang telah ditentukan. Memandangi panggung yang telah ditentukan. Sementara Xie Wuyue duduk di singgasana yang ditunjuknya. Merasa bosan dalam kebosanan yang sama karena tidak ada yang berubah. Murid yang sama. Kita sama seperti sebelumnya. Dengan satu pengecualian. 2 murid hilang. Hu Meier mendapat hukuman yang pendek. Membuatnya jelas-jelas tidak hadir. Namun yang membuat alisnya terangkat adalah Gui Hu. Tidak ada yang melihatnya. Bang. Pertandingan kelima di ring ketiga jatuh ke tangan Kui Lang. Pertandingan keempat di ring keenam jatuh ke tangan Yueling. Pertandingan keenam di ring kedua jatuh ke tangan Liu Su. Dari dalam suara pukulan, hakim menimpali hasilnya. Yang Mulia Si memegang janggutnya. Menatap Grand Elder. Ada apa dengan dia? Mengapa Gui Hu tidak ada di sini? Apakah dia langsung menyerah?
Grand Elder tidak pernah setenang ini. Bahkan Xie Wuyue menjadi curiga dengan sikapnya. Apakah Zuo Fan terlalu menakutinya terakhir kali dan dia menahan muridnya? Sementara sisanya lebih curiga. Dengan Guihu menjadi unggulan utama untuk menjadi elit, mengapa Grand Elder tiba-tiba menahannya? Terlepas dari semua kecurigaan yang beredar, kompetisi berakhir dan posisi elit diambil. Selain 3 yang jelas terlihat terakhir kali, 2 lainnya hanyalah murid biasa. Di lapisan kedua Radiant Stage, suasana hati Xie Wuyue merosot. Ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Yang Mulia Si tetap diam sambil menyeringai mengejek. Siapa yang menyuruhmu untuk ikut campur terakhir kali? Sekarang Anda memiliki satu kandidat yang kurang elit. Hehehe. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Pemimpin sekte. Orang-orang tua lainnya juga mengeluh. Kedua softies itu bukanlah material elit, tapi pilihan apa yang mereka punya. Bukan berarti mereka membuat Guihu menganiaya setiap murid yang dia temui terakhir kali dan meninggalkan mereka dengan remah-remah di sini. Keduanya sangat lemah. Bahkan bersama-sama mereka tidak dapat menyakiti Kuilang. Pemimpin sekte. 5 elit telah diputuskan. Yang Mulia Si tersenyum. Xie Wuyue mengepalkan tangannya dan menunggu. Sebuah suara nyaring terdengar sebagai isyarat. Tunggu. Saya ingin menantang. Seorang pemuda jangkung dan tegap terbang masuk. Memberi hormat. Pemimpin sekte. Saya, Kuigang, adalah murid sekte luar yang meminta tantangan. Xie Wuyue mengangguk setelah melihat lama. Suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Hahaha. Ini adalah daya tarik terbesar dari kompetisi sekte dalam. Yang Mulia Si sedang marah. Sekali lagi, pemimpin sekte. Ya. Yang Mulia Si membalas alisnya dengan nada mengejek. Melampaui posisimu patut dipuji. Kuigang. Meskipun begitu, kamu akan berjalan antara hidup dan mati. Pemimpin sekte. Itu karena aku tidak peduli dengan bahaya yang harus aku tantang. Kuigang membungkuk dengan percaya diri. Kuilang mengangguk bangga. Dengan putranya yang berada di tahap Radiant sekarang, berarti dia akan memiliki waktu yang lebih mudah daripada Yuer, yang hanya berada di puncak tahap surga yang mendalam pada saat tantangannya. Adapun kesenjangan kekuatan, Steward Zuo menebusnya dengan skop dan pernak-pernik. Xie Wuyue memuji. Zuo Fan melakukannya lagi, menghasilkan ahli lain dalam 3 bulan, dan berkata, Kuigang, siapa targetmu? Saya ingin menantang kakak senior Liu Su. Kuigang menangkupkan tangannya. Matanya tertuju pada sasarannya. Liu Su mengejek. Seekor anak anjing Radiant Stage yang baru ingin mengajakku. Menurutmu apakah aku Humeyer dan akan jatuh sia-sia? Perbedaan 5 lapis bukan hanya untuk pamer. Apalagi sekarang aku sudah bersiap. Tangan Liu Su bersinar terang dan kuas merah muncul. Tubuhnya melakukan hal yang sama dan perlengkapan senjata spiritual melengkapinya. Para tetua dan yang mulia berteriak. Harta karun iblis kelas 8. Kuas terkemuka surga dan harta iblis kelas 7. Armor awan cahaya mengalir. Alis Xie Wuyue bergetar. Menatap Yang Mulia Si. Kamu berusaha sekuat tenaga. Begitu. Bahkan memberinya harta berhargamu. Yang Mulia Si terkekeh. Pemimpin sekte. Anda terlalu baik. Apa yang dapat dilakukan seseorang ketika persaingan telah berubah menjadi ujian kekayaan dan bukan ujian keterampilan? Bahkan dengan pundi-pundiku yang sedikit, setidaknya aku punya cukup uang untuk memberi muridku keunggulan. Xie Wuyue menyipitkan mata dan menoleh ke Kuigang. Dengan Liu Su bersiap, kekuatannya menembus atap. Jika Kuigang hanya meniru Yuer dan mengeluarkan 3 pernak-pernik yang terakhir kali, dia masih akan gagal.
Sudah dipotong dan dikeringkan. Kuilang mengerutkan kening karena khawatir sekali ini. Dia tidak berpikir sedetik pun bahwa Yang Mulia Si akan membuang harta iblis kepada muridnya dan bertanya-tanya apakah rencana Zuo Fan untuk tantangan ini akan berhasil. Sementara Kuigang merasa tenang. Matanya serius. Item bagus. Untuk menyerang dan bertahan. Kalau begitu, aku harus memberikan segalanya. Kuigang memegang botol dan bau kental yang memabukkan menyebar. Banyak orang tua berteriak, "Pil kelas 9, pil darah Savage." Sejak saya berlatih teknik pemusnahan darah, pil darah Savage dapat meningkatkan aliran darah saya puluhan kali lipat. Bahkan di lapisan pertama, pil ini saja akan memberiku kekuatan lapisan ketiga. Kuigang menelannya. Aura berdarah mengelilinginya dan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Bau darah memberikan rasa mual. Liu Su sangat marah. Bajingan busuk, apakah kamu memiliki keinginan mati? Mendorong darahmu mengalir begitu cepat akan berakhir dengan ledakanmu. Wah, terima kasih atas perhatianmu. Tapi kali ini akan berbeda. Karena saya meminum pil kelas 10. Pil pencapaian surga sebelumnya. Kuigang menyeringai saat tubuhnya bergetar. Para tetua dan Yang Mulia dipenuhi rasa iri. Pil pencapai surga. Kita belum mendapatkannya. Namun bocah ingusan bisa menikmati berkah seperti itu. Liu Su terkejut dan merasa betapa kesenjangan itu dijembatani sedikit demi sedikit. Yang tersisa di antara keduanya hanyalah 2 lapisan. Namun kepercayaan dirinya bangkit kembali. Ditempatkan pada harta iblis. Meski berumur pendek, berkat kartu as Kuigang berikutnya. 5 lampu yang berkilauan dan sama-sama menyilaukan. Saat cahaya surut, semua orang menatap dengan ternganga. Mata mereka melotot. Kuigang dilapisi dengan 4 harta iblis kelas 9. Sesuai dengan gayanya, memancarkan cahaya berdarah. Harta karun iblis kelas 9. Luxado Cloud Striders. Kuigang memamerkan sepatu barunya sambil tersenyum. Sepatu itu praktis dibuat untuk metode kultivasi saya. Bahkan kakak senior Liu Su akan kesulitan melacak pergerakanku. Hahaha. Jangan lupakan Faulting Blood Demon Armor. Dan spanduk laut darah. Cakar penusuk dunia. Motif set Kuigang adalah tengkorak. Lengan kanannya memegang spanduk berdarah. Tangan kirinya memegang cakar merah. Semua harta iblis dengan kekuatan besar. Pikiran Liu Su meninggalkannya. Yang Mulia Si terjebak. Xie Wuyue terjebak. Dan yang lama, tidak ada yang perlu dibicarakan. Seluruh sekte perencana iblis sedang menyaksikan pikiran mereka melayang. Bab 564 Klan Luo lainnya. Karena menangis dengan suara keras. Apakah semua murid luar adalah kantong uang sekarang? Datang untuk membuang kekayaan mereka ke sekte dalam. Nona itu cukup buruk. Sekarang anak ini juga memamerkan bakatnya. Lagi pula, orang tua seperti kita tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Tidakkah kamu lihat? Yang Mulia Si harus mengeluarkan uangnya untuk melakukan hal itu. Namun masih gagal. Kompetisi sekte dalam harus menjadi ujian keterampilan dan pengetahuan. Bukan untuk mengambil satu rantai emas lagi. Betapa vulgarnya. Betapa ganasnya. Ngomong-ngomong, Nak, bolehkah membiarkan salah satu kantong tulang ini membawamu masuk? Dan pernak-perniknya. Tentu saja. Semua orang tua memandang dengan mata merah ke arah Kuigang yang berkilauan dan menamparkan bibir mereka. Yang Mulia Si merasa ingin mengutuk. Apakah pemimpin sekte menyiapkan para penantang ini? Kekayaan ini terlalu banyak bahkan untuknya. Bahkan jika beberapa murid luar datang dengan perlengkapan, itu akan menjadi seperti yang terakhir kali. Tapi tak disangka ada seseorang yang bisa mengalahkannya. Pemimpin sekte.
Bukankah pundi-pundimu terlalu dalam? Siapa di antara kita yang bisa mengambil 4 harta iblis kelas 9? Dan sangat selaras dengan penggunanya. Dia pasti mengambilnya dari sekte. Xie Wuyue murung. Yang mulia si curiga. Bicaralah, pemimpin sekte. Apakah kamu rusak? Xie Wuyue merasa penampilannya membuatnya mendapat setidaknya beberapa tamparan. Saya pemimpin sekte di sini. Memberikan segalanya untuk sekte ini. Dan Anda menuduh saya melakukan penggelapan. Padahal sebenarnya itu adalah kamu. Orang-orang tua. Yang mencoba menelusuri sekte sumber daya dengan cara yang paling sah. Namun Anda datang menanyai saya. Enya. Tapi saat melihat harta iblis yang gagah itu, dia terdiam. Bahkan dia akan sampai pada kesimpulan yang sama jika dia berada di posisi mereka. Di mana lagi murid luar bisa mendapatkan semua barang ini. Bahkan seorang pemimpin sekte pun tidak bisa mengalahkan begitu banyak orang. Zuo Fan, apa yang kamu lakukan selama 2 tahun terakhir hingga menjadi begitu kaya? Kamu membuatku iri padamu. Tidak heran Yang Mulia membuat rencana itu. Hanya kantong uang sepertimu yang bisa melakukan ini. Xie Wuyue tersenyum dan menghela nafas. Masih iri pada Zuo Fan. Hanya seorang pengurus sekuler namun lebih kaya dari pemimpin sekte. Kui Lang gemetar karena kegembiraan dan hampir menangis. Itulah mengapa 4 iblis berencana tetap bersama Steward Zuo bahkan di sekte tersebut. Dia terlalu kaya. Membuang 4 harta iblis kelas 9 dengan sia-sia. Tidak ada seorang pun di sekte yang bisa mengalahkannya. Bahkan para elit pun tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Menjadikannya sebagai master adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada siapapun. Anda akan mendapatkan banyak sumber daya dan tumpukan harta karun dan pil. Menjadi elit, itu untuk masyarakat miskin. Kui Lang dan Yue Ling tampak bersemangat melihat anak-anak yang berada di bawah bimbingan Zuo Fan. Kakak senior Liu Su, langkahmu. Kui Gang menyeringai. Mengibarkan panji laut darah dan langit berubah menjadi rona darah. Dengan udara mengeluarkan aroma yang menyengat. Sementara Walpier Cingklau di lengan kirinya meninggalkan 5 jejak berdarah di udara sambil mengoyak ruang. Menatap 4 harta iblis. Liu Su melihat keduanya dan wajahnya berkedut. Mendapati dirinya kurang 1 mil. Kakak senior Liu Su, izinmu. Kui Gang mengejek. Bibir Liu Su bergetar. Matanya menjadi merah dan dia membentak. Demi adikmu. Sialan penurut. Bagaimana aku bisa bertarung jika kalian semua sudah siap? Aku panik. Berhenti. Saya keluar. Retakan. Liu Su membuang harta iblis kelas 8 miliknya seperti sampah dan pergi dengan marah. Yang Mulia Si hendak meneleponnya kembali. Tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Apa gunanya kalau sudah jelas tidak ada peluang untuk menang? Melirik kuas di atas ring. Yang Mulia Si tersenyum pahit. Aku menggores bagian bawah tong untuk mengambilnya. Namun sekarang terlihat sangat membosankan. Yang Mulia Si menggelengkan kepalanya dan menjentikkan tangannya agar sikat itu datang kepadanya. Dia mengejek. Kekayaan pemimpin sekte tidak dapat diukur. Anda benar-benar pemimpin kami dalam nama dan kenyataan. Jangan lihat aku. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Xie Wuyue memicingkan matanya karena marah. Lalu berkata kepada Kui Gang. Karena Liu Su abstain. Kemenangan jatuh ke tangan Kui Gang dan begitu pula posisi elit. Anda sekarang dapat memilih seorang penatua atau terhormat sebagai master dan menjadi elit. Nah, di sini. Tidak. Pilihlah aku. Aku benar-benar mengabdi pada budidaya. Hal yang sama terjadi pada UR 3 bulan lalu dan ini hanyalah pertunjukan yang berulang.
Setiap sesepuh dan terhormat berusaha keras untuk mendapatkan murid yang mencolok. Tapi Kui Gang sudah mengambil keputusan. Mengabaikan orang-orang bodoh yang bertengkar dan membungkuk. Pemimpin sekte. Saya sudah memiliki master di kantor tenaga kerja. Tolong kirim aku ke sana juga untuk tetap di sisinya. Seorang pekerja menerima murid luar. Semua orang terdiam, saling memandang dengan tatapan bodoh. Apakah pria itu layak? Xie Wuyue tersenyum dan mengangguk. Baiklah, karena kamu memiliki hati yang berbakti, maka aku akan membiarkanmu pergi ke tuanmu. Dan tolong beritahu tuanmu tersayang bahwa barang-barang ini cukup bagus dan minta dia membuatkanku satu set juga. Xie Wuyue bangkit dan berjalan ke aula. Tapi kata-katanya hanya menyulut api ketika orang-orang tua dan murid-murid di sekitarnya disadap. Apa-apaan? Seorang pekerja memberikan semua pernak-pernik ini kepada murid luar. Dan bahkan pemimpin sekte meminta beberapa. Bukan memerintahkannya. Itu menunjukkan rasa hormatnya. Monster macam apa yang bersembunyi di permadani paling bawah sekte kita? Dan kenapa kita belum pernah mendengar tentang dia? Mata yang mulia si membelalak. Sementara tetua agung menjadi tenang setelah melihatnya datang. Kedua penantang murid luar semuanya kembali ke kantor tenaga kerja. Tempat itu pasti berbau sesuatu. Pemimpin sekte menyembunyikan orangnya di area yang tidak terlalu penting untuk dikembangkan. Jadi mengapa mengekspos dia sekarang? Apakah semuanya sudah berjalan? Grand Elder menyaksikan pemimpin sekte pergi dengan cemberut. Yang mulia si merenung. Pemimpin sekte. Tentang tempat elit. Dikalahkan berulang kali oleh murid luar dan menurutmu mereka layak menjadi elit kita. Xie Wuyue mengejek. Yang mulia si mengerutkan kening. Apakah itu berarti kompetisi ditunda lagi? Ditunda. Xie Wuyue menyatakan. Apakah menurut Anda mereka dapat mencapai pencerahan besar dalam beberapa bulan? Tidak. Menurutku sekte dalam telah kehilangan haknya untuk dibina. Hah? Yang mulia si mencengkeram janggutnya karena terkejut. Maksudmu? Sekte luar lebih cocok untuk dipelihara. Yang mulia si sekarang curiga. Xie Wuyue telah pergi dan membuat lelaki tua ini pusing memikirkan rencana sebenarnya. Kui Gang melangkah di tengah tatapan orang-orang, memamerkan kecemerlangannya saat dia pergi. Sementara orang-orang kuno memiliki keserakahan di mata mereka. Para murid merasa iri dan ingin berada di posisinya. Maksudmu, bajingan Xie Wuyue itu sudahkah kamu memberiku pesan di depan semua orang? Kembali ke kuburan. Zuo Fan bertanya pada Kui Gang. Anak itu mengangguk. Ya, Tuan. Pemimpin sekte sudah memberitahuku. Dan bertanya, Guru, mengapa sepertinya pemimpin sekte begitu dekat dengan Anda? Tidak peduli seberapa dekat kami. Bukan berarti dia harus mengumumkannya ke publik. Zuo Fan bergumam. Saya hanya perlu melakukannya sekali atau dua kali lagi dan saya akan mendapatkan alasan yang tepat untuk membereskan sekte dalam. Tapi dia mengumumkan keberadaanku jadi sekarang aku mendapat perhatian dari semua tetua dan yang mulia. Tapi kenapa? Itulah alasannya. Sebuah suara datang dari belakang Zuo Fan. Bukankah kamu mendirikan klan Luo di luar? Lalu saya meminta Anda untuk membesarkan klan Luo lainnya di sini. Di kantor tenaga kerja. Bab 565, Kantor Perburuhan Elit. Suara mendesing. Bayangan abu-abu muncul dan Kui Gang langsung membungkuk. Salam. Pemimpin sekte. Dia tidak melihat ciri apapun. Tetapi mengenal suaranya. Selain itu, dia terkejut karena pemimpin sekte akan datang sendiri ke kantor tenaga kerja untuk menemui tuannya. Itulah sebabnya ayah selalu memberitahuku bahwa ketika tuan datang ke kantor tenaga kerja, dia mendapat dukungan besar.
Pemimpin sekte adalah pendukung itu. Betapa beruntungnya ayah tidak pernah melawannya atau Tuan akan membunuhnya hanya dengan kekuatannya. Kui Gang menghela nafas. Tidak menyadari bahwa orang tuanya menantang Zuo Fan saat dia kedinginan. Hanya untuk dipukul kembali ke tempatnya. Meskipun ayahnya terlalu malu untuk mengakuinya. Klan Luo yang lain. Zuo Fan bertanya seolah Xie Wuyue setara dengannya. Menggigil dalam hati. Kui Gang menghela nafas. Guru itu seperti dewa. Dia bahkan tidak takut pada pemimpin sekte. Padahal dia juga melihat betapa dekatnya keduanya. Xie Wuyue tidak berdaya. Bocah ini adalah seorang yang tidak berperi kemanusiaan. Tidak pernah peduli tentang aturan. Tapi karena aku membutuhkannya, aku akan menunggu sampai semuanya mereda dan memberinya sedikit pemikiranku. Meskipun dia tidak akan membeberkan situasi ini kepada siapapun atau siapapun akan menganggapnya serius. Jadi Xie Wuyue memendam semua kekesalannya dan menatap ke arah Kui Gang. Tinggalkan kami. Ada banyak hal yang perlu kita diskusikan. Ya Pak. Kui Gang membungkuk dan pergi dalam sekejap mendengar nada dinginnya. Xie Wuyue berkata, saya ingin Anda membangun pilar lain di kantor tenaga kerja. Sama seperti sekte dalam dan para elit. Sedemikian rupa sehingga para murid akan memilih tempat ini dan membiarkan orang-orang tua itu tergantung. Mengapa? Hanya dengan dua tantangan lagi. Saya akan membuat sekte dalam terlihat tidak berguna dan Anda dapat mengambil kembali otoritas Anda. Biaya untuk mendirikan sekte dalam baru di kantor tenaga kerja terlalu besar. Xie Wuyue tersenyum. Orang-orang tua itu berakar pada sekte dalam. Tidak peduli bagaimana aku mengubahnya. Itu tidak akan berarti apa-apa. Ini mungkin memberi kita waktu ketika pertemuan naga ganda tiba. Tetapi dalam jangka panjang, hal itu akan tetap merosot. Meskipun kantor tenaga kerja adalah tempat yang tidak dipedulikan siapapun, namun yang paling bebas. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan tidak ada yang akan melarang Anda. Sekte dalam yang baru bukanlah proyek kesayangan. Anda memerlukan waktu, orang, dan sumber daya untuk melakukan aksi seperti ini. Terutama sumber daya. Karena bahkan sebagai pemimpin sekte dengan semua orang-orang lama yang mendorong Anda tidak akan memiliki alasan yang sah untuk datang mendukung kantor tenaga kerja. Siapapun dapat mengatakan bahwa membuang sumber daya di sini adalah pemborosan. Tidak ada yang akan setuju. Xie Wuyue mengejek. Siapa bilang aku memberimu apa saja? Anda memiliki semua sumber daya yang Anda butuhkan. Kamu ingin aku membayarnya? Zuo Fan menunjuk ke hidungnya. Kenapa harus aku? Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa kaya dan menjadi kaya. Bahkan memberi murid begitu banyak barang terbaik. Namun sekarang Anda mengeluh karena membaginya dengan sekte. Kamu adalah murid sekte penipu iblis saat ini. Jadi bersikaplah seperti itu. Xie Wuyue mendengus. Merasa sangat masam. Aku tidak akan pernah membicarakan rencana ini jika bukan karena kantongmu yang dalam. Anda satu-satunya yang dapat memikul tanggung jawab ini dan membangun sekte dalam yang baru. Mengenai waktu. Karena kamu hanya membutuhkan 10 tahun untuk membuat klan Luo begitu tinggi. Kamu pasti akan mendapatkan sekte dalam baru yang dibangun dalam waktu singkat juga. Mengenai orang-orang, Anda akan memiliki kantor tenaga kerja untuk memilih murid dan saya juga telah menyebarkan berita bahwa kantor tenaga kerja menampung seorang ahli yang dapat melatih para elit dalam waktu singkat. Saya rasa murid dalam dan luar akan berbondong-bondong mendatangi Anda. Jadi santai saja. Sekarang masalahnya hanya soal sumber daya. Hahaha. Xie Wuyue tertawa dan Zuo Fan tersadar 2 detik kemudian dengan sepenuh hati. Kau membuatku buta.
Mau Robin Hood padaku? Ya, itu modal hasil jerih payah saya. Saya tidak bisa menerima semua orang begitu saja. Pikirkan baik-baik. Sebagai kantong uang, jangan menangis padaku. Ini adalah kontribusi Anda pada sekte ini. Ngomong-ngomong, anak itu pasti sudah memberitahumu sekarang. Beri aku 1 set juga. Saya baru keluar. Kamu telah merampas segalanya dariku dan menjadi orang miskin. Wajah Zuo Fan berkedut. Xie Wuyue menyembunyikan senyuman. Tiba-tiba merasa terangkat dan menghilang dengan 1 baris terakhir. Nah, lebih baik selesaikan pesanan yang kumiliki untukmu. Karena aku melindungimu. Inilah saatnya kamu melakukan sesuatu untukku. Hahaha. Aku akan melakukan sesuatu dengan baik. Menendangmu dalam tender. Saya melakukan semua pekerjaan dan sekarang Anda ingin saya membayar semuanya juga. Freaking Frasum. Tidak ada orang yang sekotor kamu. Oh, benar. Ini adalah sekte iblis. Semua orang di sini bau. Suasana hati Zuo Fan merosot dan dia mengertakkan gigi. Xie Wuyue, aku akan menjemputmu untuk ini dan tidak akan berhenti sampai kamu menangis. Sial. Di bawah malam bulan yang cerah. Kantor tenaga kerja sepi karena semua buruh kembali setelah seharian bekerja keras dan berlatih sehingga suatu hari mereka dapat meninggalkan lubang neraka yang tanpa harapan ini. Padahal mereka pasrah pada nasib. Hanya bisa tidur nyenyak. Melakukan pekerjaan seperti robot. Kemudian bunyi bel terdengar jelas di seluruh negeri dan membuat mereka terbangun. Semua orang melihat sekeliling. Tercengang. Lonceng pertemuan. Begitu cepat. Kuilang dan Yueling adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya. Tapi setelah mereka pergi, siapa yang memiliki kekuatan yang sama? Sebuah suara tua memanggil dari luar. Semua orang harus berkumpul sekaligus. Penatua Yuan. Siapa yang mengadakan pertemuan itu? Bukankah Kuilang dan Yueling sudah pergi? Seorang pekerja bergegas berkeliling dengan panik dan bertanya kepada lelaki tua itu. Penatua Yuan tersenyum. Orang-orang datang dan pergi tetapi kamu tidak pernah tanpa tentaranya. Keduanya telah pergi tetapi seseorang menggantikan mereka. Cepatlah sekarang, atau kamu akan membuatnya kesal. Penatua Yuan pergi kemana-mana untuk mengumumkan. Bos baru. Apakah murid batiniah dibuang ke sini lagi? 2 tersisa. 1 lagi muncul. Tidak ada istirahat bagi orang jahat. Aku ingin tahu apakah dia lebih baik. Geng tersebut bergegas menuju gua dan tempat pertemuan. Tapi bos membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Itu bukanlah kakak laki-laki atau perempuan. Tapi seseorang yang mereka semua kenal dengan baik. Zuo Fan. Di sebelahnya ada 2 muridnya. Keduanya berada di panggung Radiant. Tekanan tersebut membebani para pekerja dan membuat mereka tegang saat itu juga. Penatua Yuan berlari ke peron dan menyeringai. Steward Zuo. Semuanya ada di sini. Terima kasih. Penatua Yuan. Zuo Fan memandang rendah para pekerja. Kalian semua berkumpul di sini karena 2 alasan. 1 baik dan 1 buruk. Semua orang melihat sekeliling dengan bingung. Zuo Fan tersenyum. Kabar buruknya adalah hari-hari bahagiamu telah berakhir. Kuilang dan Yueling telah tiada dan Anda memiliki waktu santai sekitar setengah tahun. Tapi sekarang, saya bertanggung jawab atas kantor tenaga kerja dan akan meminta Anda mengganti 6 bulan waktu yang hilang itu. Setiap jantung berdetak kencang, merasakan firasat buruk. Zuo Fan tampaknya berada di lapisan ke-8 dari tahap surga yang mendalam tetapi kekuatannya jauh melampaui itu. Bahkan Kuilang dan Yueling menunjukkan rasa hormat. Tidak bisakah kamu melihat murid-muridnya? Mereka ahli Radiant Stage karena menangis dengan suara keras.
Fakta bahwa mereka adalah murid dari guru surga yang mendalam menunjukkan betapa anehnya dia. Mereka bahkan lebih takut pada Zuo Fang yang misterius daripada Kui Lang dan Yue Ling yang keras kepala. Hanya saja Zuo Fang sejauh ini tidak tertarik pada kantor tenaga kerja. Tetapi sekarang punya rencana untuk mengambilnya sendiri. Zuo Fang merasakan ketakutan mereka. Jangan khawatir. Saya tidak sekejam mereka berdua. Dan saya juga tidak akan mengganggu pekerjaan Anda. Aku hanya akan melakukannya jika kamu mengizinkanku. Dan dengan demikian kita sampai pada kabar baik. Saya akan membentuk kantor perburuhan elit di sini. Untuk membantu penderitaan Anda. Bersambung.